Shalom. Wah, puji Tuhan. Ini banyak sekali ya, tapi lemes. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Puji Tuhan. Saya baru nyampe, ya tadi pelayanan di Lamongan saudara ya. Saya berusaha kecuali minggu kedua itu Pastor Yoel yang khotbah. Tapi minggu-minggu lain saya bisa khotbah di tempat ini ya. Minggu depan juga saya ada jadwal khotbah di tempat ini. Nah saudara, ini ibadah mujizat. Jadi mari kita mulai pikirkan hati kita, konsentrasi bahwa mujizat itu akan terjadi dalam setiap hidup kita. Jadi saudara, hari ini butuh apa? Saya percaya Tuhan akan lakukan keajaiban itu. Bulan November tahun lalu ada seorang suami istri, ya jemaat kita, ya istrinya namanya Dia. Sudah 8 tahun menikah, belum punya anak. Ya saya bilang, sudahlah, ayo kamu pasti dikasih anak. Ya, puji Tuhan minggu lalu sudah melahirkan, saudara ya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya percaya gereja kita penuh mujizat. Saya banyak dikata-katain orang, gereja apa? Tiap ibadah mujizat terus. Saya mau bilang dengan saudara ya, gereja, jemaat yang sudah tidak mengalami lagi mujizat Tuhan, saya berani jamin pasti akan mati rohaninya. Gimana kalau saudara tidak mengalami pertolongan Tuhan? Gimana saudara kalau tidak mengalami mujizat Tuhan? Nanti saudara akan berkata seperti ini ya, Tuhan ini si ono enggak sih? Yesus ini bisa nulung aku enggak? Saudara akan meragukan kuasa Tuhan. Tapi saya lihat di tempat ini setiap hari, setiap saat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Nah sekarang kita ingin bicara yang gampang yang saudara bisa lakukan. Ya, saya tulis tangan, nanti saudara bisa baca pelan-pelan. Ya, tentang apa? Doa. Semua pasti bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Saudara diam-diam, Tuhan tolong aku, itu sudah doa. Saya kalau ngonselingin jemaat kadang sulit sekali ya. Masalahnya terlalu sulit. Apalagi kalau itu pengusaha besar, konglomerat. Ya pertanyaannya, kata-katanya, waduh saya sulit untuk bisa menjawab. Tapi saya dalam hati sambil saya ngobrol, saya bilang Tuhan aku tolong ngono. Nanti saya ngomong kadang saya gini, loh aku kok bisa ngomong gini ya. Wah ketok iso dok pinter iki ya. Nanti pulang lupa, mau ngomong apa ya? Ya itulah hikmat. Jadi hikmat itu Tuhan memberi di saat, ya di waktu kita memerlukannya. Besok Tuhan kasih lain lagi. Nah terus Tuhan akan lakukan seperti itu. Makanya saya ingin hari ini bicara doa karena semua saudara bisa untuk melakukan dan bisa saudara hari ini mengalami kuasa doa. Ya kita mulai dulu dari siapa yang ngajari doa. Mari kita baca Markus 1 ayat 35. Jadi katanya Alkitab pagi-pagi benar. Ya, waktu hari masih apa? Gelap. Yesus, ya ini Yesus ya. Bangun dan apa? Pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Nah, jadi teladan hidup kita Yesus. Saya biasa jam 2-an sampai jam 3 itu bangun. Tiap hari. Saya kadang tidur 12:30, kadang jam 1 tetap saya bangun. Di jam itu saya berdoa. Ya mulai doa no saudara. Situ-situ tak apal-apal no namanya ya. Oma Wijilan, nah ini ada Oma ya. Sing lali-lali ya cuma tak lihat wajah itu. Aduh sopo jangan ini Tuhannya ki brengosan sopo ya. Ya wis lah pokoknya di doa no situ-situ sing hafal ya. Jadi tak hafal no satu-satu lah, jemaat kita sudah ribuan. Saudara saya lihat 9 kali ibadah raya kita tambah hari tambah banyak jemaat baru ya. Jadi kita saya terus mendoakan. Nah ini penggembalaan Pastor Joel, saya, Pastor Afat, full timer ya, nanti pelan-pelan datang ke rumah saudara. Ya sehari kadang cuma bisa 2 sampai 5 keluarga yang bisa kita datangi. Nah di sini ada begitu banyak keluarga. Tapi lewat doa ini saya masih percaya kalau saya berdoa tiap hari, kita punya Yesus yang akan menolong saudara dan saya. Jadi teladannya Yesus untuk berdoa. Jadi saudara juga harus bisa berdoa.
Nah, kapan Pak waktu yang paling bagus berdoa? Kalau saya ditanya, saya pasti jawab pagi hari. Karena saudara semalam sudah istirahat cukup ya. Terus pagi itu sunyi, sepi, urusan WA, urusan telepon belum banyak. Tapi kalau saudara sudah di atas jam 6, apalagi yang punya anak kecil, pasti saudara sulit untuk berdoa. Ya direwui katanya orang Jawa ya, direpoti sama anak-anaknya. Nah nanti anaknya sudah sekolah, pulang, ya pembantunya kadang banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti baru doa merem, Tuhan tolong ya, pembantunya nyaut ya. Tanya, Li, iki telurnya digodok apa digoreng? Wis gorengan aja. Oh Tuhan ampuni kok nyaut aku ini doa ya. Nah itu ya, nanti enak doa lagi. Ini wis digoreng, ditambah apa iki? Ya kecap, apa lombok? Wis tambah lombok. Oh Tuhan nyaut maneh ya. Jadi terganggu terus. Nah paling enak pagi hari. Nah saudara sekarang saya ingin bicara tentang ya yaitu, nah ini saudara baca ya yaitu ini. Apa ini? Iya. Jadi kalau saudara dan saya sudah berdoa, sekarang gimana doa kita ini berkuasa. Ya saudara sama-sama doa tapi tidak ada hasilnya. Sekarang doa berkuasa, sama-sama buang waktu, sama-sama menyediakan waktu, kita pilih doa yang berkuasa. Betul saudara? Iya. Makanya nanti hari ini saya percaya apa yang tidak bisa menurut saudara, Tuhan jadikan bisa. Oh ini tidak mungkin, itu akan terjadi. Saudara kemarin selesai, tadi pagi berarti ya, atau kemarin. Oh tadi pagi jam 2, selesailah 17 jam. Pengecoran lantai 9, zona 3. Jadi wedding chapel sama kolam baptis sudah dicor. Ya, saya hampir tiap hari kalau di Kota Malang pasti ke lokasi pembangunan. Saudara tidak main-main ya, pembangunan kita ini luar biasa. 90 kali 60 meter, 5.400 meter. Kita bangun di masa yang sangat sulit. Itu masa pandemi. Begitu pandemi selesai ada pemulihan ya ekonomi. Begitu baru pemulihan terjadi lagi gejolak. Bagaimana perang ya di tempat-tempat lain. Saudara dan sampai hari ini orang bilang sangat sulit. Tapi Tuhan itu ajaib ya. Saya masih percaya doa kita doa yang berkuasa. Kadang ini mau bayar besi, mau bayar pemborong. Saya sering tanya keuangan ada berapa? Cuma 40 juta. Kita mau bayar berapa? Sekitar 400. Aduh gimana caranya? Dalam 3 atau 4 hari uang itu bisa datang. Saudara saya masih percaya doa yang berkuasa. Ya besok mau dibayar, malam saya tanya keuangan. Ada berapa uangnya? Puji Tuhan sudah 490 juta. Oh bisa bayar lagi ya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi saudara saya masih percaya hari ini. Doa kita, doa saudara, doa saya bisa menjadi doa yang berkuasa. Jadi nanti kalau saudara sakit berdoa sendiri. Mujizat masih terjadi. Pertolongan Tuhan masih terjadi. Nah hari ini kita belajar dari seseorang yang sering kita dengar kisah ini ya. Dulu sekolah minggu ada lagunya. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini ya. Markus berapa? Ya ayat berapa? Sampai, ya ayo kita baca kisah ini tentang siapakah ini. Nah ini saudara ya, ayo kita baca. Saya aja yang baca. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di kota mana? Ya ini salah satu kota tertua di dunia. Saya sudah hampir 54 atau 55 kali ke kota Yeriko. Karena kalau setiap saya ke Israel pasti dibawa ke kota ini. Kota ini kota salah satu paling rendah di dunia. Kalau saudara berdiri di pinggir pantai itu namanya titik nol. Kota ini ada 300 meter di bawah permukaan air laut. Jadi kalau saudara ke sana telinganya kadang agak enggak enak, dengung. Kok gak enak ya kupingku? Iya karena kota ini di bawah dari permukaan air laut itu sekitar 300 meter. Jadi kalau kita ada di kota Yeriko sebenarnya kita itu sama berenang. Ada ikan-ikan hiu di tempat lain. Ya, nah ini kota Yeriko. Jadi Yesus masuk. Sekarang ketika Yesus keluar yang diceritakan,
Ya, dari kota Yeriko dia bersama dengan siapa? Murid-muridnya 1. Kemudian ada siapa lagi? Orang banyak yang berbondong-bondong. Ya, ada yang sudah disembuhkan, ada mungkin yang masih sakit. Mungkin teriak-teriak ya. Yesus, Yesus, banyak karena sembuh aku. Mungkin ada yang sudah sembuh terus terima kasih. Yesus makasih ya, Yesus makasih. Wah, rame. Nah, di tengah keramaian itu katanya ada seorang apa? Pengemis yang apa? Buta. Bernama siapa? Iya. Ya sakno ya. Ini katanya orang-orang. Saya pernah ketemu teman saya, maaf ya, matanya terganggu. Gak popo dek buta, duwe akeh ku. Ini enggak sudah. Sudah buta, miskin lagi. Ya, sakno ya. Nah saudara, namanya Bartimeus. Dulu saya sekolah minggu, saya masih sekolah minggu. Ada lagunya ya. Siapa yang pernah sekolah minggu? Coba nyanyi ya. Bartimeus yang buta. Terus? Tak minta tiap hari. Alah sini nyanyi ya. Iya ya, dulu ada lagunya ya. Terus ada orang bilang gini, apalah arti sebuah nama? Oh penting. Saya tidak pernah bilang apalah arti sebuah nama. Karena nama ini menentukan saudara. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini pendeta namanya Bartimeus. Ada saudara pernah ketemu? Saya belum. Apalagi pendeta Yudas Iskariot. Kau no. Ya, pernah ketemu pendeta Goliat? Gak ada. Urutan pertama terbanyak Paulus. Oh aduh. Nomor 2 apa? Petrus. Nek laki. Ketiga Yohanes. Keempat Samuel Sianto. Katut ya. Loh, terus saudara mau ngomong apalah arti sebuah nama? Ya enggak ada lah arti namanya ya. Wah di rumah sakit ibu-ibu melahirkan. Namanya rumah sakit ibu dan anak. Ya tempat ibu-ibu melahirkan. Situ siapa nama ibu? Oh namanya anakku Irni. Oh aduh kok iso Irni? Iya soalnya bapaknya nama Irfan, aku Rini. Wah Irni ya. Sekarang anak kedua siapa namanya? Devi. Duh kok iso Devi? Ya bapaknya namanya Dede. Dan aku namanya siapa? Vina. Jadi Devi. Wah ibu ketiga ditanya siapa namanya? Wah anakku laki. Kayak nama siapa? Vino. Waduh kok iso Vino? Iya bapaknya namanya Firdaus. Dan aku namanya Novi. Ibu keempat menang saudara. Loh bu kok diem? Ayo anak siapa namanya? Enak pakai singkatan bu katanya. Kaiso. Loh po lah nama bapak Bakri. Laku namanya Sofi. Masuk anak bakso saudara ya. Nah ini saudara ya. Nah saudara jangan bilang apalah arti sebuah nama. Loh ini Bartimeus. Padahal loh dia ngalami mujizat. Cuma karena dia buta ngalami mujizat. Tapi tidak ada orang mau pakai. Ya. Nah sekarang mari kita lihat ayat 47. Katanya Alkitab ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi mungkin ada yang bilang ya. Ini Yesus bisa nulung orang. Bisa nyembunuh. Bisa nggak ada mujizat. Macam-macam. Cuma nggak tertulis. Tapi didengar bahwa ada Yesus orang Nazaret. Maka mulailah Bartimeus apa? Berseru teriak ya. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sekarang ayat 48. Nah katanya ayat 48 banyak orang menegurnya supaya ia diam. Menengolah. Sudah nanti kalau sudah mau ngalami mujizat banyak godaannya. Banyak yang bilang gak bisa menengolah. Wis gak mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Banyak gangguan. Saudara jangan lepaskan ya telinga kita untuk konsentrasi kita terpecah. Seperti Bartimeus, dia hanya fokus Yesus. Katanya semakin dia ditegur, semakin keras ia berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Kenapa? Karena kita punya Yesus Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengerti. Ada lagunya ya. Allah mengerti, Allah peduli. Iya, saya banyak kalau mulai doa ya. Di telinga saya sepertinya, di pikiran saya. Gak iso ini, gak mungkin. Itu loh wis gagal, itu loh gak iso. Banyak godaan. Tapi saya tetap fokus karena saya percaya saya punya Yesus Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Nah makanya katanya sekarang ayat 49. Lalu Yesus berhenti berkata apa? Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Kuatkan hatimu, berdirilah ia memanggil engkau. Padahal ini tadi mungkin si ngomong ini termasuk orang-orang yang menengot. Kau ini mampu elek mana? Mungkin loh ya. Nah saudara tapi sekarang dia bilang kamu dipanggil.
Hai kuat no hati, berdirilah. Ia memanggilku. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan apa? Jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan siapa? Yesus. Sekarang ayat 41. Mari kita lihat. Tanya Yesus kepadanya. Nah ini sama hari ini. Nanti Yesus tanya saudara ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Awakmu jaluk opo? Nah ini nek bahasa Malang ya. Katanya apa? Rabuni. Supaya aku dapat apa? Melihat. Mari kita baca bersama ayat 52. Ayat terakhir. Ayo 2, 3. Lalu pergilah. Pada saat itu juga apa? Lalu ia mengikuti Yesus dalam berjalan. Mari kita lihat, saudara bicara buta, bicara hanya satu, gelap. Tidak bisa lagi bedakan, mana ada terang, tidak ada. Tidak bisa bedakan lagi mana yang baik, mana yang jahat. Sudah tidak bisa tahu lagi ini uangnya pribadi, uangnya perusahaan, atau uangnya Tuhan. Saya dengar banyak di gereja-gereja, termasuk hamba Tuhan, ngambil uangnya Tuhan. Ya termasuk pelayan-pelayan, ada. Ya di satu kota saya dengar persembahan dijalankan, dia dari rumah juga bawa persembahan persis. Dari waktu nanti dijalankan, ya yang dijalankan itu yang diambil, yang kosong diserahkan ke gereja. Ada. Saya kira kok bisa ya? Kok tidak takut Tuhan? Bisa terjadi. Ya saudara ya, kenapa? Karena sudah buta. Buta bicara gelap. Ayo coba, ya permisi ya, saudara merem. Kabeh merem. Ya merem ya. Saya megang apa ini? Hah? Duh, melekku sampean. Oh iya. Nah, ya, coba merem lagi, merem lo ya. Saya megang apa? Duh, ya melekku ya. Nah kalau saudara betul-betul ya merem, ya sepertilah ya orang buta pasti gelap. Tidak bisa bedakan lagi. Nanti Yesus akan buka mata kita. Pertama waktu Bartimius melihat, siapa yang pertama dilihat? Yesus. Oh betapa ajaibnya kita bisa lihat Yesus. Selanjutnya dia akan lihat hal-hal yang besar yang tidak pernah dia lihat. Makanya hari ini ada saudara yang mengalami buta secara rohani. Saya sudah tidak mengalami lagi mujizat Tuhan. Saya sudah tidak mengalami lagi pertolongan Tuhan. Waduh dia ya kok bisa ya. Ngalami terus ditolong Tuhan. Kok bisa ya dia terus ditolong Tuhan. Hari ini giliran saudara dan saya yang bisa ditolong Tuhan. Ya, jadi Bartimius buta. Ya, supaya dia tidak malu kemana-mana pakai kacamata. Ini saya bawa kacamatanya. Oh ya, dulu boboho. Sekarang engkonge boboho saudara ya. Nah ini biar saudara nanti ingat. Oh iya ya, saya nek buta dalam arti rohani. Nanti supaya mata saya celik, terbuka. Apa yang dilakukan? Mari kita lihat seperti Bartimius. Yang pertama ya, saudara harus datang, teriak, berdoa, minta sama Yesus kita. Ya 24 jam. Saudara diam-diam boleh, Tuhan tolong aku. Kapan saja, di mana saja. Saudara boleh berteriak. Yang kedua, saudara perhatikan tadi waktu Bartimius dipanggil, dia menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Saudara dia bereskan apa yang tidak baik dalam dirinya. Tuhan ampuni aku ya. Jadi setiap saudara datang sama Tuhan, minta Tuhan ampuni. Supaya kita layak. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Baru yang terakhir. Nah ini yang ketiga. Jadi yang pertama datang Yesus berdoa seperti saudara hari ini. Saudara mulai berdoa. Ada yang sakit ini pasti. Ada yang keluarganya bermasalah. Ada yang butuh uang. Ada yang butuh duit sore ini. Oh kabeh aku ya pisan ya. Nah iya. Ya saudara mulai berdoa minta. Terus saudara mulai Tuhan. Ampuni layakno aku. Baru yang terakhir ketiga. Nah ini. Ya baca apa? Mintanya apa? Iya. Mintanya apa? Iya. Lihat ini Bartimius. Ayo kita baca tadi ayat 51. Ya coba tanya Yesus kepada Bartimius. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Mungkin saudara ini ada di sana ya. Loh Tuhan Yesus. Mosok orang buta kok saya ditanya. Lu minta apa? Ya pastilah minta melek. Oh belum tentu. Siapa tahu Bartimius minta kawin. Iya kan? Oh iya minta rumah yang besar. Mungkin minta makan yang enak.
Tapi waktu dia mintanya jelas, Rabuni. Supaya aku dapat apa? Melihat. Jadi saudara hari ini mintalah sejelas mungkin. Apa ada banyak di Alkitab? Iya, Alkitab selalu bicara jelas. Ya waktu Hana minta anak laki-laki. Dia kasih nama Samuel. Dia minta anak laki-laki. Nah saudara, hari ini juga ayo belajar minta yang jelas. Ya, mulai minta. Apa? Minta uang berapa? Itu kan gitu ya. Saya didatangi pemuda. Umur piro lu? 39 aku. Om, terus golekno jodoh po. Lalu mau minta cewek sing ya apa? Oh sembarang ae wis. Nah ini tak omong lagi. Sembarang nih gak ono irunge ya apa? Ya. ya boleh minta. Saya tiap hari nulis loh. Saya butuh uang berapa? Saya tulis. Semua mulai saya minta. Kenapa? Karena saya tahu ini ajaran Tuhan. Yesus saja tanya. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi yang paling kita butuhkan apa? Nah itulah yang kita minta. Oh dia tahu kebutuhan kita. Tapi yang kita mau butuhkan apa? Saudara tanya anak saudara. Pasti dia butuh buku sekolah. Kamu pasti butuh buku kan? Iya, tapi saudara harus tanya buku yang mana yang paling dibutuhin. Oh aku butuh matematika Pak. Ya hari ini juga Yesus ingin sejelas mungkin. Saudara minta kepada dia. Mungkin ada bagian-bagian yang memang tidak bisa jelas. Tidak apa-apa. Tapi hari ini saya percaya ya seperti Yesus tanya. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Ayo saudara. Ya, jadi waktu anak saya 3 meninggal. Nah kemudian saya tanya ibu gembala. Kita minta anak apa? Nomor 4. Laki Aiwis. Puji Tuhan laki ya. Keluarlah Pastor Yoel. Mari laki jaluk anak opene. Wedok. Puji Tuhan ya. Lahirlah Eva. Nah baru yang ketiga itu Belin. Nah yang mau nikah ini. Nah, minta wedok mana ya. Ya saudara ya. Jadi boleh minta. Nanti saudara ngomong. Wis terserahlah Tuhan. Kayak anak opwai. Nanti anaknya lahir tidak jelas loh ya. Iya. Dari ini ayo mulai saudara datang Bi Yesus ya. Terus mulai Tuhan ampuni. Mungkin ada yang salah, saya punya kepahitan. Aduh aku kok barusan ngilokno ini ya Tuhan ampuni. Aduh aku barusan bujuk. Tuhan ampun. Nah mulai minta sing jelas. Saya percaya Tuhan Yesus sangat peduli. Dia baik, dia bisa menolong saudara dan saya. Ya karena dia senang nolong. Ayat ini belum pernah dicabut. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang apa? Dan berbeban. Aku akan memberi apa? Iya ada jawaban. Jadi saudara ini belum pernah dicabut. Sampai nanti dunia ini selesai. Yesus senang nolong saudara dan saya. Ya orang bisa nolong kita sekali senang. Kedua senang, ketiga senang, keempat senep. Iya mulai bosan. Tapi Yesus semakin hari, semakin kita datang sama dia, semakin dia senang. Itulah ajaibnya Allah kita ya. Ayo kita bangkit berdiri. Saya percaya sore ini sesuatu yang ajaib Yesus mau lakukan buat kita. Saudara mulai pejamkan mata.